Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 bulan Juli tahun 2023, bersama dengan saya, Pendeta Aji Santoso Mita Limpa, Resort Gereja Kalimantan Evangelis Puruk Cahu, akan mengajak kita dalam pembacaan dan perenungan dari kebenaran firman Tuhan yang diambil sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu Yeremia pasal yang ke-28 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan lebih jauh dari kebenaran firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pertolongan serta penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terbukti kami ada pada saat ini karena besar kasih Tuhan yang boleh kami terima. Bapa Sorgawi dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan membaca dan lebih jauh mau merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan boleh nyatakan roh hikmat kebijaksanaan, kepintaran, agar kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh menerapkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon pertolongan dan penyertaan-Mu. Haleluya, amin. Perjanjian Lama, Yeremia pasal yang ke-28, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, di bawah judul perikop, Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Demikian bunyi dari kebenaran firman Tuhan. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon, itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Demikian dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi, di mana menceritakan tentang pertengkaran antara seorang nabi sejati dan seorang nabi palsu, disebutkan di sini terjadi pada permulaan pemerintahan Zedekia, yakni pada tahun yang keempat. Sebab 4 tahun pertama dari pemerintahan Zedekia dapat disebut permulaan atau bagian awal dari pemerintahannya. Karena selama 4 tahun itu, ia memerintah di bawah kekuasaan Raja Babel dan membayar upeti kepadanya. Sedangkan sisa tahun selebihnya dari masa pemerintahannya bisa disebut bagian terakhir pemerintahannya. Dibedakan dengan bagian awal, di mana dalam masa bagian terakhir itu, ia memerintah dengan memberontak terhadap Raja Babel. Dalam tahun keempat pemerintahannya ini, ia pergi ke Babel secara pribadi, seperti kita temukan dalam pasal yang ke-51 ayat yang ke-59. Nah, boleh jadi hal ini memberi harapan kepada rakyat bahwa perundingan yang dilakukannya secara pribadi akan mengakhiri peperangan. Dalam peperangan itu, dalam pengharapan itu, para nabi palsu membesarkan hati rakyat, terutama si Hanaya ini, yang berasal dari Gibeon, kota para imam.
sehingga ia mungkin juga seorang imam seperti halnya Yeremia. Di sini kita mendapati perkataan yang dinubuatkan Hananya di depan umum dengan hikmat di rumah Tuhan dan di dalam nama Tuhan, di tengah perhimpunan yang penuh kebesaran, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat, yang boleh jadi sedang mengharapkan pesan dari sorga. Dalam penyampaian nubuat ini, ia menghadapi Yeremia. Ia mengucapkan kepada Yeremia, itu bisa kita lihat pada ayat yang pertama, dengan tujuan mengonfrontasi dan menentangnya, seperti hendak berkata, "Yeremia, kau berdusta." Nah, nubuatnya adalah bahwa kekuasaan Raja Babel setidaknya atas Yehuda dan Yerusalem akan segera dipatahkan, bahwa dalam 2 tahun perkakas-perkakas bait Allah akan dibawa kembali, dan bahwa Yekonya serta semua tawanan yang dibawa pergi bersamanya akan kembali. Namun sebaliknya, telah dibuatkan bahwa kuk Raja Babel akan membelenggu dengan lebih kencang, dan bahwa perkakas-perkakas rumah Tuhan serta para tawanan tidak akan kembali selama 70 tahun. Itu bisa kita lihat atau baca pada ayat yang kedua sampai pada ayat yang keempat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika membaca nubuat palsu ini dan membandingkannya dengan pesan-pesan yang dikirimkan Allah lewat nabi-nabi sejati, kita dapat melihat betapa besar perbedaan di antara keduanya. Di sini tidak terdapat sedikit pun roh dan kehidupan, keagungan gaya serta keindahan ungkapan yang biasanya muncul ketika para nabi Allah berbicara. Juga tidak ada nyala api dan udara atau suasana ilahi. Namun hal yang terutama tidak terdapat di sini adalah suasana kesalehan. Hananya berbicara dengan sangat yakin perihal kembalinya kemakmuran mereka. Namun tidak ada sepatah kata pun nasihat kepada mereka supaya bertaubat, memperbaharui diri, dan kembali kepada Allah. Mereka tidak didorong untuk berdoa dan mencari wajahnya, supaya mereka siap menerima perkenan yang telah disediakan Allah bagi mereka. Nah, ia menjanjikan mereka rahmat jasmani dalam nama Allah, namun tidak menyebutkan rahmat-rahmat rohani yang selalu dijanjikan Allah akan menyertai mereka, seperti dalam pasal ke-24 ayat yang ke-7, yang firman Tuhan berkata, "Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku." Melalui semua ini, tampaklah bahwa sebagus apapun Hanaya berpura-pura, ia hanya memiliki roh dunia, bukan roh yang berasal dari Allah. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bahwa ia hanya bertujuan untuk menyenangkan hati orang, bukan untuk mendatangkan keuntungan sejati bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang dibawa Yeremia untuk Yehuda menghadapi perlawanan dari Nabi Hanaya yang justru menggambarkan kebalikannya, yaitu Yehuda akan dilepaskan dari Babel dan mereka akan ditawan terdahulu, akan dilepaskan. Jika kita menjadi umat Yehuda, maka tentunya nubuat tentang kemenangan dan kelepasan akan lebih mudah diterima. Bagaimanapun di dalam situasi sulit, tentunya doa kita kepada Tuhan adalah agar Dia melepaskan kita dari kesulitan. Satu hal yang pasti terjadi, yang menjadi pergumulan kita ketika membaca firman Tuhan ini, adalah bagaimana memahami mana yang menjadi kehendak Tuhan dan
yang mana yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Secara manusiawi, bangsa Yehuda sedang takluk pada kerajaan Babel. Beberapa rakyat sudah dibawa ke Babel untuk ditawan. Maka tentu rakyat Yehuda membutuhkan kelepasan dari Babel. Tetapi firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa menjadi kehendak Tuhan adalah apa yang dikabarkan oleh Yeremia. Bahkan Hanaya ditegur keras oleh Tuhan dan pada akhirnya mati karena apa yang dilakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi kisah Yeremia dan Hanaya ini? Pertama, kita perlu berhati-hati dengan nabi-nabi palsu yang bertujuan untuk menjauhkan kehidupan kita daripada Tuhan. Celakanya, para pengabar palsu ini bahkan bisa berpikir sedang menggambarkan kehendak Tuhan, tapi belum tentu demikian. Mereka hanya memuaskan telinga para pendengarnya, bukan menggambarkan firman yang menghidupkan. Dan yang kedua, kehendak Tuhan adalah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, cocok ataupun tidak cocok dengan keinginan kita, enak ataupun tidak enak di telinga kita. Nah, terkait hal ini, hendaknya kita dekat dengan firman Tuhan, sehingga kita dituntun oleh hikmat Tuhan memahami dan menguji apakah yang dikabarkan adalah firman Tuhan atau sekedar kata-kata yang keluar dari mulut manusia. Jangan hanya mau mendengarkan firman Tuhan yang kita rasa cocok dengan telinga dan selera kita, tetapi selalu menyediakan diri kita untuk menjadi hamba yang siap mendengarkan firman Tuhan dan kemudian menaatinya. Biarkanlah firman kebenaran Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan iman dan pengharapan kita. Immanuel. Mari kita rendahkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi dalam Tuhan kami Yesus Kristus, atas firman-Mu yang telah kami baca. Begitu juga kami boleh renungkan di dalam hati bahkan pikiran kami. Biarkanlah kebenaran firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh tertanam menjadi pondasi yang kuat di dalam iman dan pengharapan kami, sehingga kami boleh betul-betul belajar, betul-betul menjalani kehidupan kami sesuai daripada kehendak-Mu. Dan berkata-katalah secara pribadi di dalam setiap kehidupan kami masing-masing, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang mudah percaya dengan kata-kata manis, mudah terlena karena kedagingan kami manusia, melainkan kami boleh searah dengan perkataan yang benar-benar daripada kehendak Tuhan. Bapa Sorgawi dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya firman-Mu adalah sesuatu yang luar biasa yang boleh menguatkan setiap langkah kehidupan kami. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami hendak menaikkan doa kami secara khusus kepada jemaat-Mu, yaitu Hingkat Pakat Tumbang Bana atau Naroi. Mari Tuhan boleh jamah jemaat-Mu ini, Tuhan boleh berkati jemaat-Mu ini. Biarkanlah jemaat-Mu ini menjadi tempat karya keselamatan Tuhan yang ajaib. Jemaat-Mu ini menjadi tempat bagi orang-orang banyak boleh dimeteraikan, boleh dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga jemaat-Mu ini boleh menjadi jemaat yang luar biasa, jemaat yang menjadi tempat banyak orang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan juga boleh memberkati setiap visi dan misi pelayanan yang ada di dalamnya, para pekerja, penatua diakon, pendeta yang turut ambil bagian juga dari jemaat untuk melangsungkan berbagai program-program jemaat. Tuhan boleh berkati dan menjadikan semuanya berhasil di dalam campur tangan Tuhan. Kami percaya
semua akan berjalan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan boleh memberkati jemaatmu dimanapun berada. Secara khususnya jemaat-jemaat Tuhan ini boleh diberkati, diurapi, dan kehidupan mereka juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang banyak. Terpujilah nama Tuhan. Inilah harapan pinta dan doa kami. Biarkanlah Tuhan yang menilik setiap pribadi lepas pribadi kami. Tuhan mengerti dan Tuhan rancangkan, bahkan Tuhan persiapkan dalam waktu Tuhan yang tepat dan terbaik dalam kami menjalaninya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan muka dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.